Yuk guys, kenalin nih ya. CCTV modelnya piting lampu. Ini cocok banget kalau misalkan buat yang malas tarik-tarik kabel ya. Ini cocok banget. Jadi buat dimasukin aja ke piting lampu ya. Seperti ini dan langsung aja. Tidak perlu piting lampu yang mewah-mewah. Dah beres seperti ini. Nah, ini ya. Cara pemasangannya. Untuk listriknya sama seperti PLN biasa. Nggak ada yang beda. Ya, nggak ada yang beda. Cuman pasif dan netral saja. Nah, oke nih apa saja yang dapat di sini ya. Yang pertama tuh yang dapat lensa ya. Lensanya di sini tuh ganda. Dia tuh lensanya yang satu zoom optik. Zoom optik sampai ke 10 kali. Dan yang satu lagi lensanya lensa biasa aja. Ya bisa berputar-putar ya. Berputar-putarnya di sininya ya. Di garis sini ada motornya. Nah, berputar-putar dan ke bawah juga bisa ya. Sini juga ada motornya. Jadi untuk ke sini tuh dia berputarnya 355 derajat ya. Ke sini dan ke sini. Untuk ke atas bawahnya ya hampir 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Dan di sini tuh ada mic-nya ya. Di sini mic. Mic ini tuh buat komunikasi dua arah. Jadi kalau mau mendengarkan saja ya, perbincangan yang ada di dekat dengan CCTV ini bisa. Dan kalau mau menggunakan sirine atau komunikasi, di sini ada speakernya. Bisa. Jadi tuh di sini tuh CCTV ini bisa komunikasi dua arah ataupun mau mendengarkan perbincangan yang di dekat CCTV ini aja. Nah, seperti itu ya. Dan ini tuh bisa dipantau jarak jauh. Nah, kok bisa? Caranya pakai internet. Jadi, internetnya gimana? Nah, kalau misalkan di router ya, router itu kan ada internetnya. Kalau misalkan berlangganan router yang ada internetnya. Ada juga yang nggak ada internetnya, berarti kuotanya habis. Nah, yang ini tuh dihubungkan dengan router yang ada wifi-nya. Jaringannya di 4G ya, di 2,4 GHz ya. Kalau misalkan kakak dihubungkan antara CCTV ini dengan router yang ada internetnya, nah ini sudah bisa dipantau jarak jauh. Tetapi harus dikoneksikan dulu dengan aplikasinya. Namanya aplikasinya Tasakop ya. Tasakop bisa di-download aja di Play Store. Di Play Store sudah banyak dan aplikasi Tasakop ya. Jadi tinggal download aja, nggak perlu nyari-nyari di tempat lain. Karena itu sudah secure ya. Udah aman lah ya, bisa download di situ. Nah, seperti itu ya. Aplikasinya ini menggunakan aplikasi Tasakop yang pada awal register dan pembelian CCTV model Tasakop ini akan mendapatkan gratisan 1 bulan pemakaian cloud sistemnya. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan kalau misalkan ada yang berminat, bisa langsung aja dikerjepin ya. Nah, terus model-model CCTV yang ini tuh uniknya tuh ya. Yang pertama tuh dia ada notifikasinya. Notifikasi di aplikasinya di handphone itu berupa ini. Apa tuh? Seperti WhatsApp gitu ya. Jadi ada notifikasi pelantung gitu. Tapi berupa image ya, berupa gambar yang pas diklik itu bisa tuh langsung masuk ke aplikasinya. Nah, seperti itu ya, untuk CCTV model Tasakop tuh. Jadi gak perlu repot-repot lagi kalau misalkan mau ini ya. Mau melihat, jadi kita tidak perlu putar-putar lagi record playback yang belakang. Jadi kita sepas ada dapat notifikasi, udah tahu, oh ada pergerakan di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tuh juga harganya juga sangat bersahabat ya. Sangat harganya bersahabat di 200 ribuan. Kurang di 200 ribuan, di bawah 300. Nah, seperti itu ya. Dan memorinya tuh ada disematkan di bawah ya, di sini. Dia memorinya maksimalnya di 128 GB. Untuk pemasangan memorinya sama aja lah ya, seperti yang biasa-biasanya. Asal jangan dipaksa aja kalau misalkan gak mau masuk. Ya, seperti kan ini mentok gitu ya. Nah, dibalikin aja. Tuh.
Nah, udah, tekan sama kuku. Mudah deh beres. Tuh, itu kan di sini rata. Bukannya tinggal tekanannya lagi. Jadi dia tuh seperti ada ya. Nah, seperti itu ya. Mau menggunakan memori yang seperti ini atau mau menggunakan memori cloud-nya dari aplikasinya. Ada beberapa kelebihan kalau misalkan pakai memori ya, yang kecil-kecil kini micro SD ini. Dia tuh gak perlu berlanggaran. Sekali beli, udah bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalkan menggunakan cloud systemnya, misalkan CCTV ini ada yang maling, ataupun amit-amit ya, ada kebakaran dan segala macam hancur, memorinya nggak ikut hancur karena ada di cloud-nya. Jadi kita bisa masih ada rekamannya. Nah, seperti itu ya. Jadi CCTV yang model-model seperti ini tuh sudah bisa menyimpan di memori ataupun mau di cloud sistemnya. Yang penting kalau misalkan menggunakan cloud sistemnya itu harus kuat internet aja ya, karena kan dia menggunakan upload dan downloadnya itu dari akses internet karena cloudnya itu. Pas dia merekam, dia akan menguploadkan ya. Nah, seperti itu kan ya. Jadi, ini harus benar-benar dekat ya sama routernya. Kalau misalkan jauh dari router otomatis, koneksinya akan lambat ya, dan uploadnya juga akan berproses lambat. Jadi harus cepat ya. Kalau memori kan memorinya, ya ini tuh harus yang kelas 10 ya. Kelas 10 dibaca tulisnya di 100 MB per second ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang berminat, siapkan ini tuh memorinya di kelas 10. Ya, kalau misalkan mau pakai memori. Kalaupun tidak mau pakai memori, ya berarti cuman bisa nengok-nengok aja ya. Ya kayak melihat-lihat aja tanpa ada merekam. Ataupun mau menggunakan rekaman cloud system, silakan. Jadi ada beberapa ya. Mau nengok-nengok aja, memandang-mandang, atau mau mendengarkan komunikasi dua arah, ataupun selebihnya dari itu boleh ya kalau misalkan mau mereka menggunakan memori atau menggunakan cloud sistemnya bebas ya. Jadi bisa disesuaikan. Yang penting tuh ini tuh ada memorinya, sudah bisa merekam semua settingannya otomatis. Dan alarmnya juga bisa dirubah dengan suara manusia ataupun yang lainnya. Ini juga lampu sorotnya bisa kita manualnya, on-off-nya, seperti saklar. Nah, seperti apa misalkan kakak mau berminat. Model-model CCTV yang seperti ini, dia menggunakan aplikasi Casakop kayak. Jadi kalau misalkan pakai aplikasi Casakop, itu dalam satu aplikasi bisa menampung 64 CCTV. Yes. Jadi kalau misalkan CCTV ini tersebar luas. Mau ada di Papua, satu di Aceh, satu di mana. Yang penting masing-masing terkoneksi ke internet ya. Dan menggunakan aplikasi Casakop, semua bisa terhubung dan bisa di-share juga ke beberapa pengguna sampai ke 10 pengguna. Di situ ada beberapa privilege ya, ada privilege-nya itu yang satu bisa melihat saja, yang satu bisa playback, satu bisa mengatur setup, dan yang satu lagi bisa full ya, akses kayak admin. Ini bagus sekali dan bisa mendetek pergerakan manusia ataupun binatang. Anda pergerakan motion detection dan motion tracking. Motion tracking buat mengikuti ya pergerakan target, motion detection dia bisa membedakan antara manusia atau bukan. Nah, seperti itu ya. Untuk CCTV yang modelnya titik lampu ini, dia biarpun kayak gini, tapi dia sudah oke ya. Nah, seperti ini ya modelnya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau misalkan suka, like aja ya. Kalau misalkan gak suka, ya sudah, dislike aja.